Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Daun dan juga Geraha Mu'alaf Jakarta. Alhamdulillah pada hari ini nanti kita akan berbincang-bincang dengan seorang mantan mu'alaf ya mungkin ya sebutnya ya. Seorang mantan mu'alaf yang kisahnya luar biasa. Nah, nanti kita akan dengarkan bagaimana perjalanan ibu ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, tanpa panjang lebar, kita akan saksikan dulu yang lewat ini, setelah itu kita akan langsung berbincang-bincang dengan ibu ini. Ya, alhamdulillah, kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nuzul ya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kita di dalam podcast ini, Bu. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan nanti kita ngobrol-ngobrol bermanfaat buat kita ya, Bu ya. Juga buat para pemirsa. Boleh diperkenalkan, Bu, mungkin nama lengkapnya? Nama lengkap saya Teti Marta Maria. Itu karena kalau waktu Kristen ada dibaptis. Tapi ketika saya Islam, saya dapat nama karena kebetulan saya masuk Islamnya pas nuzul Quran. Oh ya. Jadi nama saya Nuzulur Rahmadani. Masya Allah. Tapi saya lebih suka dipanggil Nuzul. Saya nggak suka dipanggil nama saya yang. Oke. Ya. Jadi panggilannya Ibu Nuzul ya. Iya. Baik. Ibu Nuzul, boleh Bu cerita sedikit Bu perjalanan Ibu dari dulu Kristen atau Katolik Bu? Semua agama. Semua agama? Iya. Ibu sudah pernah beragama semua yang ada di Indonesia? Waduh keren. Sudah. Yang paling pertama apa Bu? Pertama sekali saya ikut agama orang tua. Orang tua? Iya, Kristen. Kristen, Protestan ya Bu iya, ya? Protestan. Oke. Terus kemudian? Kemudian, papa gini awalnya, kami itu tinggal di Aceh dulu. Kami tinggal di Aceh, jadi saya dari kecil di Aceh sudah biasa mengenal agama Islam karena di sekolah saya hanya diajarkan satu agama, agama Islam, tidak ada agama Kristen. Nah, tapi namanya anak-anak itu biasa ya, kita istilahnya belum mengerti apa itu agama. Tapi semakin saya besar, semakin saya remaja, saya pindah ke kota kelahiran saya di daerah Sumatera Utara. Nah, di situ ada pelajaran agama Kristen. Awalnya dari SMP sebenarnya saya sudah mulai ada pertentangan. Ada satu hal yang saya tidak masuk dalam akal pikiran saya. Masih SMP tuh Bu? Masih SMP. Saya tergolong orang yang kritis. Berarti Ibu kritis banget ya, SMP sudah mikirin yang begitu sudah. Ya? Saya termasuk orang kritis. Jadi ketika SMP saya sudah pindah ke agama, saya sudah belajar tentang agama Buddha. SMP? Iya, karena kebetulan saya punya itu ya, papa itu punya anak angkat dan saya juga punya orang tua angkat sebenarnya itu orang Cina. Nah, jadi mereka itu agamanya Buddha. Jadi kan mereka pakai kitab Tripitaka ya. Saya suka ikut. Oh gitu. Saya suka ikut. Nah, tapi waktu itu saya tetap ke gereja gitu. Oh, jadi Ibu ke gereja iya, tapi ikut kegiatan belajar agama Buddha. Tripitaka tetap gitu. Saya suka itu. Sampai kapan itu Bu? Sampai saya lulus sekolah. Sampai saya selesai sekolah. Sekolah SMA atau universitas? Sampai SMA, sampai itu ikut. Nah, yang parahnya ketika saya umur 17 tahun. 16 tahun mau ke 17 tahun, saya itu labil. Labil karena saya merasa gini, saya pernah diusir dari gereja. Pernah diusir dari gereja? Kenapa tuh Bu? Karena saya ngelawan. Jadi waktu itu ada tentang apa ya? Tentang anak Yesus, tentang anak Tuhan. Anak Tuhan. Nah, itu saya sudah ke Katolik ya. Oh, Ibu dulu Kristen Protestan. Iya, terus saya mempelajari Tripitaka, terus saya ke Katolik. Terus pindah Katolik. Yang Protestannya ditinggal. Bukan pindah. Jadi kayak saya ya ikut-ikut aja nyampur gitu. Jadi kan kalau Kristen itu kan ada
kayak kita remaja masjid ya. Iya. Nah, saya itu ada kebaktian muda-mudi namanya. Jadi waktu itu di situ ada pendetanya. Pendeta itu Protestan ya, pendeta Protestan. Dia cerita tentang anak Tuhan. Saya tanya dong, karena memang dari saya SD saya penasaran dengan siapa Bapak Tuhan gitu loh. Dari saya SD. Saya tanya sama dia, saya bilang, Bapak, maaf, saya mau tanya. Jika Yesus itu anak Tuhan, bapaknya Yosef dong, saya bilang. Sementara Yosef itu kan belum nikah dengan Maria. Saya bilang berarti kalau mamanya sudah pasti Maria. Dan saudara sepupunya Yohanes Pembaptis. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa sih bego amat? Ketika mau dipaku, kenapa nggak ngelepasin diri? Saya gitu. Akhirnya saya diusir. Itu waktu ibu di Katolik diusirnya atau di Protestan? Di Protestan. Yang di Protestan diusir. Saya diusir. Saya diusir. Dia bilang, kamu ini udah nggak, pikiranmu udah nggak waras, kata dia. Karena papa saya adalah seorang sintua. Dia seorang apa, Bu? Maaf. Sintua. Itu apa? Penatua. Jadi gitu? Ini kayak kita ustadz ya. Jadi papa itu adalah orang tua-tua di gereja. Oke, penatua bilangnya ya. Penatua di gereja. Penatua. Nah, jadi akhirnya saya diusir karena saya bilang saya bandel. Saat saya diusir ya udah saya keluar aja. Orang saya nggak salah kok. Jadi prinsip saya gini, kamu mau usir saya silahkan, saya juga nggak peduli. Nah, saya diusir, terus saya ikut Katolik dong. Saya ikut Katolik. Nah, Katolik itu kan ada, kalau kita masuk, mungkin Bapak dulu Katolik atau Protestan? Saya pernah dari TK sampai SMP sekolahnya Katolik, Bu. Nah, tapi gerejanya saya Protestan. Nah, kalau Katolik kan kita kalau masuk gereja ada Salam Maria ya. Iya. Nah, Salam Maria, terus kita nyebut atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, terus amin gitu. Saya nanya dong, saya tanya lagi, kenapa harus Maria saja? Sedangkan di Injil itu ada Esther. Esther diakui dengan kesetiaannya, ada Ruth diakui dengan juga kesetiaannya, perempuan paling tabah, setia. Ada Naomi. Naomi kan, ada Naomi. Ada baca lagi Abimelek, anaknya Abimelek kan ada perempuan. Jadi saya bilang gitu, kenapa? Oh, mereka jawab, ya karena Maria yang mengandung Yesus, mengandung Tuhan. Saya bilang, oke. Saya bilang, oke. Tapi Maria itu kan masih keturunannya Esther. Saya gituin. Kan kalau di Katolik itu kan di Kristen, di Injil itu kan ada urutan-urutannya ya Pak ya. Jadi Abraham anaknya ini sampai ke bawah gitu. Akhirnya saya dimarahin lagi. Karena saya ngomong gitu, dibilang kamu nanti bakalan murtad segala macam. Ya udah saya diusir lagi dong. Dari gereja Katolik? Iya, dari perkumpulan muda-mudi Katolik tadi. Jadi saya diusir lagi. Sampai kebetulan itu adiknya sepupu mamah ya, sepupu mamah. Dia orang panitua juga di gereja Katolik itu. Nama gerejanya kita tidak usah sebut ya, di daerah Sumatera Utara itu. Ngadu deh ke mamah. Ngadu ke mamah, ngadu ke papa. Akhirnya saya dimarah-marah. Dimarah-marah, dibilang, kamu begini-begini. Segala macam. Tahu sendiri kalau kita orang Batak, Cina, kalau anaknya sudah melenceng kan pasti. Dengan tanda kutip ya Pak. Sudah pasti. Karena saya merasa saya tidak puas. Kebetulan kalau di Medan ada namanya Kampung Keling ya. Kampung Keling. Iya. Nah saya punya teman orang Hindu. Saya bilang sama dia, ajarin saya agama kamu. Saya bilang gitu, ajarin saya agama kamu. Dia bilang, tapi kamu kan Kristen. Saya nggak Kristen. Saya sudah Protestan, saya tahu Injil. Saya punya Injil. Saya pernah Katolik. Saya belajar Tripitaka tentang Dharma segala macam. Tapi saya belum belajar tentang Hindu. Siapa tahu saya tertarik nanti dengan agama Hindu. Saya gitu. Akhirnya dia ajak saya ke kuil. Ya saya ikut dong. Dia ajak saya ke kuil segala macam. Ya udah saya ikut aja. Sampai umur saya 18 tahun mau ke 19 saya masih terombang-ambing dengan beberapa agama. Sampai saya belajar Konghucu. Pernah juga Konghucu? Iya. Jadi saya terombang-ambing dengan agama. Lalu saya pikir gini, kalau saya begini terus, ini nggak benar. Tuhan itu ada, tapi Tuhan pasti tidak mau kalau saya ini tidak menentukan pilihan.
saya ini orangnya keras. Hmm. Akhirnya saya datangin satu orang ustadz. Hmm. Saya bilang sama ustadznya gini, ajari saya tentang Islam. Hmm. Dia bilang gini, tapi kamu harus masuk Islam, katanya. Oh. Saya bilang, saya nggak mau. Saya nggak mau masuk Islam sebelum saya belajar tentang Islam. Iya, iya. Kalau Bapak suruh orang masuk Islam dulu, baru mereka belajar, yakin 80% akan kembali ke agamanya. Karena mereka tidak cinta dengan agama itu. Saya bilang gitu. Akhirnya dia tantang saya. Baik, saya ajari kamu, apa yang kamu mau belajar? Saya bilang, apa saja. Apa saja saya mau. Dia bilang, berapa bulan kamu bisa belajar? Saya tantang dia, balas. Saya orangnya suka tantangan, Pak. Saya bilang sama dia, 6 bulan saya pasti pinter. Karena saya merasa sok kuat gitu loh, Pak. Saya ini merasa diri saya ini sok pinter karena saya udah tahu agama ini, agama itu. Gitu. Akhirnya saya diajarin, saya belajar, saya ngerti, saya pahamin. Jadi waktu itu, kalau orang bilang stres, saya pernah hampir stres gara-gara agama. Gara-gara agama ini saya hampir stres. Jadi terus, akhirnya udah sesuai perjanjian kan, udah sesuai caranya. Dia tanya, kamu mau masuk Islam enggak? Enggak, saya bilang. Setelah berapa bulan tuh, Bu? Ada sekitar 6 sampai 7 bulanan. Setelah 6 sampai 7 bulan saya diajari sama dia. Diajari, dia tanya, karena kan tadi saya janji kalau saya pintar saya masuk Islam. Tapi saya kan ketika dia tanya, kamu mau masuk Islam sekarang atau enggak? Saya bilang saya enggak mau. Saya bilang. Akhirnya saya terus keluar dari situ. Saya kembali mencari Tuhan. Mohon maaf, Bu. Ibu belajar sama Ustadz itu di rumahnya atau di masjid? Ada sebuah pesantren. Oh, pesantren. Jadi akhirnya saya keluar dari situ, terus saya nggak balik ke situ lagi. Saya mencari Tuhan lagi, sampai akhirnya saya bertemu teman saya yang saya rasa agama Islamnya nyeleneh. Nyeleneh itu gini, Pak. Dia kalau mau sholat matikan lampu. Terus dia berzikir segala macam. Saya bilang sama dia, aku tahu agama Islam nggak seperti ini. Terus saya ketemu orang Islam yang minta sedekah. Sementara kalau orang Kristen kan nggak pernah minta sedekah, bikin masjid nggak minta sedekah. Maksud di jalanan. Nggak minta sedekah di jalan-jalanan. Di Manado banyak, Bu, yang begitu, Bu, gereja. Iya, tapi kalau di tempat saya nggak ada yang minta-minta begitu. Jadi saya merasa gini, aku kepingin jadi Islam, aku ingin merubah image ini. Itu sebenarnya, Pak. Aku ingin merubah image Islam yang jika ingin membangun masjid harus minta ke orang gitu. Kenapa nggak malu gitu? Jadi saya sebenarnya saya mencari Tuhan itu timbul dari rasa dendam ya, Pak. Dendam ke siapa, Bu? Dendam ke oknum-oknumnya itu loh. Masa iya sih mau bikin masjid harus minta, kan banyak jamaahnya gitu. Sampai akhirnya saya terus datang, saya bilang, Pak, saya mau masuk Islam. Itu Ibu setelah ketemu orang Islam yang nyeleneh? Yang nyeleneh. Dan saya ngelihat di jalanan tuh banyak orang minta-minta sedekah. Saya sedih, Pak. Jujur waktu itu saya sampai nangis. Saya pikir gini, dalam Al-Quran diajarkan tangan di atas lebih bagus gitu loh. Tangan di atas itu lebih bagus daripada tangan di bawah. Kok kenapa kalian minta gitu? Dan yang ngasih itu kan tidak semua Islam. Saya mikirnya gitu waktu itu. Jadi akhirnya saya dendam ya. Saya pikir gini, aku harus bisa dong ngerubah. Dulu aku guru sekolah minggu, aku bisa ngerubah anak murid aku untuk nggak minta ke Santa Claus, nggak minta apa gitu. Oh, Ibu pernah jadi guru sekolah minggu? Iya. Usia berapa tuh, Bu? Usia 17 tahun. 17 tahun. Yang saya pindah-pindah agama tuh saya tetap guru sekolah minggu karena saya butuh duit gitu, Pak. Itu aja sebenarnya. Nah, akhirnya saya datang, saya bilang, Pak, saya mau masuk Islam. Ke Ustadz yang ngajari Ibu itu? Enggak. Oh, beda Ustadz. Saya pindah Ustadz yang lain. Saya bilang, Pak, saya mau masuk Islam. Justru ketika saya bilang saya masuk Islam, dia kaget. Dia bilang gini, kamu main-main, kata dia. Kamu bercanda. Karena mereka tahu papa saya itu Kristen yang taat. Jadi saya bilang, memangnya saya bercanda? Saya orang paling keras, Pak. Kalau Bapak nggak mau Islamin saya, ya sudah. Saya gituin. Saya pergi. Saya pergi lagi. Ada berapa hampir setengah tahun ketemu lagi sama dia. Dia bilang, kamu yakin? Setengah tahun saya ketemu lagi sama dia.
Dan itu ibu belum masuk Islam? Belum. Oh. Akhirnya dia bilang, kamu benar masuk Islam? Saya bilang, iya. Saya mau masuk Islam. Dia bilang, oke. Tapi ketika kamu sudah masuk Islam, kamu harus belajar, dan belajar. Ya sudah, saya diislamkan. Itu saya diislamkannya di Aceh, tempat di mana saya dulu sekolah SD di situ. Oh gitu. Iya, jadi saya masuk Islam. Setelah masuk Islam, ya udah. Jadi cara saya untuk belajar ketika saya sudah Islam, saya masih belajar, Pak. Karena saya merasa kosong, saya belum ketemu Tuhan kan. Saya hanya masuk Islam karena saya dendam. Sampai suatu malam saya tidur, saya mimpi itu salib jatuh, Pak. Salib jatuh. Iya, jadi saat saya tidur, lapar kan namanya kita kalau udah dari Kristen, orang kita ya bapak kita sama-sama orang itu kan, berarti kan semua tidak ada dikasih apa-apa ya. Saya tidur, terus saya lihat itu salib datang jauh, terus dia jatuh. Saya bangun, saya mikir ini apa? Udah, saya diam aja. Besok paginya saya datang ke masjid karena saya pengen sembahyang. Itu baru saya tahu, baru saya bilang saya mendapatkan hidayah. Aku udah Islam loh, aku udah syahadat. Waktu itu masih bulan puasa, saya kan pas nuzul Quran. Jadi 27 Ramadan, 17 Ramadan 17 Ramadan. Jadi pas 20 Ramadan itu saya datang ke masjid kan mau sahur ya Pak. Mau sahur. Saking kepinginnya saya tahu sholat Pak, saya berdiri di pojokan, saya lihat, oh kalau sholat pagi-pagi, saya nggak tahu waktu itu namanya subuh. Oh sholat pagi-pagi cuma 2 kali. Terus nanti kalau mau zuhur, saya datang lagi, saya lihat. Oh zuhur begini, begitu seterusnya. Sampai saya kepingin belajar Quran, saya datang ke suatu ustadz, itu benar-benar sangat sedih Pak. Saya bilang, Pak Ustadz ajari saya ngaji, yang benar-benar ngaji. Dia bilang sama saya gini, dia nggak bilang langsung kalau dia minta bayaran sama saya. Tapi cara dia simbolis ya. Dia bilang gini sama saya ngajar di sana sekian, ngajar di sini dibayar sekian. Itu saya sedih. Tapi di hati saya dendam. Saya bilang gini dalam hati saya bilang gini, ya Allah, saya memang nggak pintar, tapi saya yakin saya bisa. Saat saya bisa, kasih saya apa yang saya cari, temukan saya dengan apa yang saya cari. Saya bilang gitu. Sampai akhirnya saya Bapak tahu yang buku zaman dulu yang ada alif date alif bawa i gitu. Bukan Iqra. Oh, bukan Iqra. Bukan Iqra, tapi yang alip-alipan yang zaman dahulu. Oh, yang lembaran itu bukan? Bukan, Pak. Buku ya? Jadi dia kayak buku, alip-alipan zaman dulu. Saya ketemu itu, saya baca, ini gimana bacanya gitu. Saya sampai pikir, ini ya Allah, aku udah Islam. Saya bisa, dari SD saya bisa baca Al-Fatihah, tapi saya nggak tahu tulisannya gimana gitu. Jadi saya lihat gitu. Akhirnya asal ketemu anak kecil pulang ngaji, saya jegat Pak. Saya jegat. Sayang sini dong, ajarin kakak. Ajarin itu apa? Itu di Aceh atau di Sumatera Utara, Bu? Udah di Sumatera Utara. Oh, dari Sumatera Utara. Ajarin kakak. Terus dia ajarin, ini bacanya A, ini Ba, ini Sa. Sampai akhirnya saya bisa, Pak. Saya bilang, jadi kalau anak kecil kan upahnya cuma permen. Iya. Kita kasih dia permen dulu Rp5, masih banyak permen. Jadi asal selesai dia ngajarin saya kasih. Ketika saya masuk Islam, saya sampai pernah jadi kuli bangunan. Iya Pak. Saya pernah bawa becak. Di Medan itu ada becak dayung yang becak barang. Iya. Sama saya gini, yang penting saya enggak mencuri. Loh, mohon maaf Bu. Ibu waktu masuk Islam, orang tua gimana reaksinya waktu itu? Mereka nggak tahu. Mereka waktu itu belum tahu saya udah Islam. Ibu tidak memberitahu orang tua? Enggak. Berapa lama Ibu? Lama, sampai saya mau nikah baru mereka tahu saya Islam. Loh, oh Ibu tidak tinggal serumah dengan orang tua waktu itu? Enggak. Jadi saya suka kabur-kaburan. Tinggal sama siapa Bu berarti? Sama siapa aja. Jadi saya gini Pak, ketika saya masuk Islam, karena saya takut ketahuan papa, ketahuan mama, saya kabur.
kabur, misalnya saya dari rumah mama orang tua saya kan di Sumatera, saya kabur ke Aceh. Nanti di Aceh ketahuan saya ada di Aceh, saya kabur lagi. Gitu. Jadi apapun pekerjaan saya kerjain, Pak. Yang penting buat saya bisa itu nggak mencuri gitu, dan itu halal. Sampai akhirnya saya nikah, papa saya baru tahu Islam. Ketika saya mau nikah, kakak-kakak saya protes, kamu nggak boleh masuk Islam, kamu harus segini, kamu harus segini. Saya bilang sama mereka, saya sudah Islam dari dulu. Saya bilang, tapi bukan karena saya mau nikah, makanya saya Islam dari dulu. Saya sudah Islam dari setahun yang lalu, saya bilang. Dari situ terus dikat semua, Pak. Dikat semua? Semua dikat. Orang tua? Oh. Papa, mama nggak angkat, tapi kakak-kakak saya. Kakak saya angkat, mungkin Allah ngasih saya cobaan supaya saya tetap dengan agama saya, biar saya mendapatkan apa yang saya cari. Suami pertama saya itu jahat dan tidak pernah ngajarin saya tentang agama Islam. Jadi saya belajar sendiri sampai akhirnya saya mendapatkan hidayah itu, dan saya nggak pernah pulang ke rumah orang tua saya lagi sejak itu. Oh, Ibu menikah setelah berapa lama masuk Islam, Bu? 1,5 tahun. 1,5 tahun, terus kemudian Ibu menikah? Iya, menikah. Jadi Ibu masuk Islamnya usia berapa, Bu? Usia 19 tahun. 19, oke. Jadi ketika saya sudah saya nggak pernah lagi. Terus papa mama meninggal, sampai sekarang kakak-kakak sudah tidak mau nganggap saya adiknya. Oh, iya. Dan orang tua angkat saya yang Cina juga, Kak Koko dan Cece juga tidak anggap saya. Jadi saya pikir ya sudah, biarkan. Sampai berkali-kali saya dipaksa untuk kembali ke Kristen. Oleh kakak Ibu? Bukan oleh kakak, dengan keluarga-keluarga lain. Oh, keluarga lain. Saya sering dihina, misalnya bilang, kamu tuh masuk Islam sekarang kamu sengsara loh. Kamu tuh masuk Islam sekarang dapat kamu suami kamu jahat. Kamu masuk Islam kamu sakit-sakitan kan, kata dia. Coba kalau kamu waktu itu nggak usahlah Islam, nggak usahlah Kristen, agama lain selain Islam, kan ada gitu. Tapi saya cuma punya prinsip, hidup saya yang punya. Hidup saya yang punya, dan cuma Allah yang bisa menghentikan saya. Ketika saya pisah dengan suami saya cari uang dengan ngajar, Pak. Saya ngajar ngaji. Oh. Alhamdulillah saya bisa ngajar ngaji, saya bisa ngajar ngaji, baca kitab kuning saya bisa. Ibu belajar kitab kuning dari mana berarti, Bu? Belajar sendiri, Pak. Oh, sendiri. Oh. Ya. Jadi saya gini caranya, Pak. Ada Al-Qur'an. Di sini saya beli kitab kuning. Oke. Jadi kalau misalkan itu bismillah, di sini kan ada huruf gundulnya. Iya. Jadi berarti ini bis, ini juga bis. Jadi saya belajar ya gitu. Jadi saya belajar sendiri, semua serba sendiri. Oh, jadi mau membandingkan huruf-huruf hijaiyahnya yang ada harkatnya dibandingkan dengan yang gundul. tidak ada harkatnya. Jadi saya belajar sendiri. Iya. Nah, saya benar-benar waktu itu saya nggak bercadar, Pak. Saya belum bercadar. Saya mendapatkan hidayah kedua pencarian saya ketika ada orang yang bilang saya cantik. Waktu saya ngajar, ada laki-laki Kristen, dia tahu saya dulu Kristen, dia bilang saya cantik. Itu saya sampai pukul dia. Iya, saya pukul dia. Memang dia kenal saya, dia bilang gini, kamu cantik, coba kamu nggak usah pakai jilbab, nggak usah pakai baju begini, kamu pakai baju biasa aja, kamu pasti cantik. Gitu. Banyak kok orang-orang Islam yang nggak pakai baju seperti kamu. Saya marah, saya pukul dia. Saya bilang sama Allah, Allah, apa ini panggilan kedua buat saya? Terus saya pakai cadar sampai sekarang, Pak. Itu sudah lama itu, Bu, ya? Baru, Pak, baru 7 tahun yang lalu. Oh, baru tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Iya, saya baru pakai cadar. Di Sumatera Utara waktu itu, Bu? Udah di sini. Oh, udah pindah Jakarta. Udah di sini. Waktu di Sumatera Utara saya belum pakai cadar.
Saya pernah punya rambut panjang, saya jual buat makan. Astaga. Karena memang sebenarnya ini aib ya Pak. Kita agama Islam kan nggak boleh membongkar aib mantan suami. Jadi ya itu saya dendam dengan jujur ketika saya dijolimi dengan mantan suami saya yang pertama. Banyak godaan-godaan yang bilang, tuh kan lihat kamu nikah dengan suamimu yang Islam, kamu diginiin. Sekarang kamu tahu kan agama Islam itu laki-lakinya nggak jelas. Nah lihat nih kan kamu diginiin. Coba kamu kembali. Jujur ada sepupu saya seperti itu. Ketika dia nikah masuk Islam, terus suaminya pacaran selingkuh, dia kembali ke Kristen. Dan tidak usah jauh, kakak saya juga seperti itu. Kakak kandung saya. Loh, kakak kandung ibu pernah masuk Islam? Pernah. Karena menikah? Iya. Terus kemudian masuk Kristen lagi? Balik Kristen karena suaminya. Oh. Jadi seperti itu. Loh, ibu ada berapa saudara, Bu? Saya banyak, Pak, 9. 9, oke. Nah, jadi karena itu makanya saya pikir gini. Waktu itu saya sempat terombang-ambing, Pak. Dalam keadaan kalut, saya bawa anak-anak. Saya udah nggak ngerti apa-apa, saya cuma mikir gini, ada satu surat dalam Al-Quran yang saya selalu pegang. Surat Maryam ayat 15. 15, oke. Saya selalu baca itu. Doa buat Nabi Yahya, Ibu ya? Iya. Jadi setiap saya merasa putus asa, saya baca itu. Dan saya baca surat Al-Ikhlas. Jadi setiap saya putus asa, akhirnya saya pikir gini, kalaupun aku Kristen, pasti kalau Allah takdirkan aku dapat suami yang jahat, pasti jahat. Iya. Akhirnya saya putuskan hubungan semua dengan keluarga saya, Pak. Itu awalnya makanya saya langsung memutuskan. Saya bilang dengan kakak-kakak saya, dengan semuanya saya bilang gini, kalian nggak boleh kenal aku, nggak apa-apa. Kalian nggak usah kenal aku. Kalian gak usah anggap aku adik, juga gak apa-apa. Aku bisa hidup sendiri, aku kuat. Ada Tuhan sama malaikat yang sama aku. Akhirnya mereka sampai bilang gini sama saya, kamu bukan apa-apa kami. Akhirnya saya tarik diri, Pak. Berapa kali saya diajak Kristen dan anak saya pernah. Saya tarik, Pak. Saya nggak mau. Jadi ibu yang memisahkan diri dari kakak-kakak saya ibu tarik ya? diri, Pak. Karena kalau saya terus-terusan dekat mereka, saya akan terhina terus. Saya orang yang keras, Pak. Saya nggak mau agama saya dihina. Mereka, saya pernah bilang sama mereka, kalian boleh hina saya, kalian boleh sebut saya kebun binatang yang paling kotor juga boleh, tapi jangan hina agama saya. Saya bilang, saya sudah milih, saya sudah pilih agama saya udah menetapkan di sini. Saya nggak pernah minta makan sama kalian. Saya susah, saya sakit, saya mau mati, emang saya pernah ngemis. Sampai ada kakak saya kebetulan memang dia manajer di sebuah perusahaan yang paling kaya. Manajer perusahaan di negara ini mungkin paling hebat ya Pak. Dia bilang sama saya gini, kalau kamu mau pulang dalam tanda kutip ya Pak. Kembali ke Kristen maksudnya? Pulang dalam tanda kutip. Kalau kamu mau pulang, kamu gak akan susah. Saya bilang, apa kalian yakin? Kalau saya pulang, saya gak susah. Saya hanya percaya takdir saya dengan Allah. Sekalipun saya dibunuh, kalian datangin saya dengan senjata apapun, saya tetap satu. Kalau badan saya dicincang, hati saya satu. Akhirnya ya sudah, sekarang dari tahun 2010, 2009 sampai sekarang saya nggak pernah berhubungan dengan mereka Pak. Dan saya juga tidak mau. Berapa kali mereka memang kadang-kadang menghubungi saya, tapi saya nggak mau.
Saat saya sakit seperti ini juga, saya pernah cerita sama ibu, saya sakit begini, mereka pernah bilang sama saya gini, dia nyampaikan sama teman saya, sebut nama saya kan mereka, kalau saya mau ikut mereka, mau pulang atau mau baik-baik sama mereka, mereka akan biayain saya. Untuk berobat. Iya. Saya bilang, selama Allah kasih saya hidup, saya akan hidup. Tapi saat Allah panggil saya, maka saat itu saya mati. Dan saya tidak nyesal. Saya orangnya idealis, Pak. Ketika saya butuh darah, saya juga nggak mau minta darah dari saudara-saudara saya yang darahnya sama dengan saya. Saya nggak mau. Saya hanya mau darah dari sesama Muslim. Saya nggak mau itu. Makanya saya nggak peduli. Saya sudah bilang sama mereka, saya boleh miskin harta. Karena harta juga nanti ketika saya mati saya nggak bawa kok. Iya, betul, Bu. Saya hanya nggak mau saat saya mati hati saya bercabang lagi. Saya bilang, betul. Saya sudah mengalami hati saya bercabang karena saya bimbang. Dan sekarang saya sudah mendapatkan panggilan dari Allah untuk tetap begini. Saya nggak mau bercabang lagi. Makanya di media sosial saya, setiap ada teman-teman saya yang ngajak begini, saya langsung blokir. Saya nggak mau. Jadi ini pertama kali nih Bu bersedia gitu Bu ya? Iya, biasanya saya nggak mau. Kemarin ada yang ngajak, saya malah marah. Saya jujur. Iya. Saya nolak. Karena saya pikir gini, biarlah hanya Allah dan saya saja yang tahu perjuangan saya. Karena kalau saya ceritain semuanya, sakit Pak. Sakit sekali. Ini hanya garis besarnya saja. Iya. Saya paham sekali Bu. Ya, memang setiap orang punya hak masing-masing ya Bu ya, untuk tidak membiarkan atau menceritakan kisah hidupnya di media sosial. Iya. Tetapi gini Bu, mohon maaf, di dalam media sosial ini juga bukan tempat yang hanya melulu isinya orang hanya hingar-bingar atau hura-hura ya Bu ya. Tetapi media sosial juga bisa menjadi ajang di mana sesama Muslim juga bisa saling membantu Bu. Iya. Media sosial juga merupakan alat atau media yang juga efektif untuk berdakwah. Ya Bu ya. Kan kita bisa berdakwah dengan cara apa saja. Mungkin tidak lewat media sosial juga bisa, tetapi dengan media sosial diharapkan kan jangkauannya juga lebih luas Bu. Iya. Ya, jadi media sosial itu memang ya banyak juga yang menyalahgunakan ya Bu ya. Iya. Membongkar aib orang dan segala macam itu tidak boleh. Tetapi media sosial juga bisa dipakai untuk kebaikan Bu. Bisa untuk berdakwah, bisa untuk dipakai oleh sesama Muslim saling membantu. Juga contoh saudara-saudara kita yang di Gaza Bu. Kalau bukan media kita tahu dari mana Bu. Ya, jadi buat Ibu mungkin jangan terlalu kecil hati atau bagaimana. Kisah Ibu ini, insya Allah ya, jika Allah menghendaki bisa juga menjadi inspirasi orang lain yang mungkin belum Muslim Bu. Ya, belum Muslim. Kita doakan mereka Muslim. Insya Allah. Ya, orang lain yang belum Muslim bisa masuk Islam atau kembali ke Islam gitu istilahnya, bukan bisa juga. Kisah obrolan kita ini bisa menebalkan atau membentengi akidah saudara-saudara kita yang Muslim. Saya pernah Syiah Pak. Oh, Ibu pernah Syiah? Enggak pernah Syiah, tapi saya pernah karena saya penasaran apa itu Syiah. Saya pernah bergabung sama mereka yang dicondet, Syiah yang dicondet. Oh gitu, berapa lama Bu? Ada hampir 1 tahun, tapi saya diusir lagi. Nasib saya memang gitu kali Pak, selalu diusir dan diusir. Karena saya enggak suka cara mereka gitu, jadi saya protes. Makanya kalau saya bilang gini, kalau orang Kristen mau belajar, mau kritis, lebih kritis sedikit aja. Mau nggak usah seperti saya gitu, nggak usah seperti saya. Kalau seperti saya terlalu ekstrim ya, sampai berantem sama pendeta, sama pastor, sama brother kan itu yang
biarawan segala macam, jangan seperti saya gitu. Tapi cukup ambil Injil, ambil Al-Quran, ayo belajar gitu, pahami. Minimal mereka harus bisa memahami Yesus itu siapa gitu, Maria itu siapa, terus Yohanes Pembaptis itu siapa, atau belajar aja tentang Abimelek atau apa gitu kan. Dan mereka harus belajar juga tentang ya di Al-Quran kan ada, dan mereka belajar tentang kitab Kejadian, lalu belajar tentang Al-Ikhlas, itu kan bersamaan Pak. Bapak kan tahu di Kejadian ada 10 dasatita. 10 perintah Allah maksudnya? Iya. Di Keluaran Bu, di Keluaran. Iya, itu kan kitab Kejadian Pak. Injil Kejadian. Kalau Bukan. Bapak punya Injil, ada Injil Kejadian. Iya. Itu ada ditulis yang waktu Nabi Musa naik ke Gunung Sinai dapat 2 bongkah. Itu di kitab Keluaran Bu. Keluaran juga ada. Iya, kitab Di Keluaran. Kejadian belum. Oh, Kejadian belum ya. Kejadian tentang kejadian bumi dan langit, Iya, itu juga kan bisa. Iya. Kalau mereka mau pintar aja. Kan ada, aku adalah Tuhan Allahmu, Iya. tidak ada ilah lain selain aku. Iya. Terus aku adalah Allah yang cemburu. Iya. Seharusnya mereka baca Qul huwallahu ahad. Iya. Nah itu diartiin dari Keluaran itu dan Al-Ikhlas. Kalau yang Qul huwallahu ahad itu Bu, saya melihatnya lebih setara dengan yang di Ulangan 6 ayat 4 Bu. Kalau ya sama. Syama Israel, Iya. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Iya. Itu saya menganggap setara dengan Qul huwallahu ahad. Tapi Ada ahad, ada ehad. nah, kalau saya justru lebih menganggap itu pada itu tadi Ya, dasatita pertama 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu. Iya. Saya lebih ke situ. Karena 10 perintah Allah yang ada di Keluaran 20 ayat 17 dan itu seterusnya, itu sebenarnya juga dari Quran Bu. ada di Al-Quran Ada. itu. Makanya waktu itu saya mencari Tuhan itu dari situ Pak. Oke. Dan Tripitaka itu tentang Dharma. Nah saya baca Mirip-mirip ya Bu ya? sama-sama. Jangan membunuh, jangan mencuri ya Bu ya? Iya, ketika saya belajar tentang agama Buddha, saya kan belajar Dharma, saya bandingkan lagi dengan itu tadi. Iya. Jadi memang kita harus pinter. Manusia kan diciptakan Allah pinter Pak. Jadi kalau kita pintar, maka kita akan menemukan jalan yang terang. Iya. Tapi kalau kita nggak mau belajar, ya sudah. Selamanya Insya kita, Allah, Bu, ya. selamanya kita seperti itu. Oke. Jadi Ibu sekarang sudah menikah lagi berarti ya? Udah. Sudah. Anak Ibu berapa? Boleh tahu Bu? Yang di sini 3 itu Egi, terus 1 saya masukkan di pesantren. Karena saya nggak mau mereka. Tadi saya udah bilang dengan Bapak, kadang-kadang ada saudara-saudara sepupu-sepupu saya yang kepengen anak saya. Masih ya Bu ya? Masih berusaha gitu ya? Mereka bilang gini, dulu mamamu kan Kristen, nggak apa-apa toh kalau kalian gitu. Saya nggak mau. Masih aja Bu ya? Masih Pak. Masih ya? Makanya saya bilang hidup itu kejam. Hidup itu kejam, hidup itu kasar, hidup itu keras buat orang seperti saya. Makanya kalau kadang saya kasar, saya keras, saya kejam, itu karena dibentuk dari mereka gitu. Mulanya dari keluarga ya Bu ya? Iya, bukan karena kemauan saya. Kalau kadang-kadang memang mungkin kayak sama ada beberapa podcast yang pernah mau ngajak saya. Di sini kalau mereka nonton, saya mohon maaf. Saya mohon maaf kalau saya pernah ngucapi kata kasar. Kata-kata yang ketus. Bukan kemauan saya. Karena saya nggak mau menceritakan apapun tentang hidup saya. Ya. Paham Bu, paham. Saya hanya mau mereka ngerti gitu. Ya. Kalau mereka mau belajar, mereka pasti tahu. Kehidupan orang yang dari agama lain kembali ke Islam itu kejam. Dan kekejaman itu hanya bisa kita lawan dengan kekejaman juga kelembutan sedikit. Jadi kita harus keras. Ya, gini Bu, mungkin kalau Ibu sebelum-sebelumnya tidak mau ikut podcast atau datang ke podcast, mungkin kalau boleh saya memberi masukan sedikit aja Bu ya. Iya Pak.
di dalam podcast itu kan tidak harus kita membuka aib kita. Kita juga tidak boleh membuka aib orang. Iya. Tetapi di dalam podcast itu kan juga bisa dipakai untuk ibu berdakwah, Bu. Iya, Iya insya kan? Allah. Insya Allah ya, Bu ya. Insya Kita kan Allah. hanya diperintahkan untuk menyampaikan, Bu. Walaupun hanya satu ayat. Iya, insya Allah. Nah, di dalam podcast ibu bisa kasih berapa ayat ibu mau kan? Iya. Ibu berdakwah, ibu sudah menjalankan juga perintah Allah kan? Iya. Insya Allah ya, Bu Insya ya. Allah. Insya Allah. Iya, jadi podcast ini sebenarnya tujuannya hanya untuk berdakwah, Iya. untuk membentengi, Bu, membentengi akidah umat Islam juga. Dari upaya apa, Bu? Upaya-upaya pemurtatan. Karena memang masih ada upaya-upaya seperti itu. Kami di Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid ini, kami sudah mengetahui hal-hal seperti itu, sampai hal-hal yang kecil-kecil kita tahu, Bu. Saya juga tahu. Iya, Ibu pasti tahu kan ya. Makanya kita podcast begini, Iya. dengan tujuan supaya saudara-saudara kita yang Muslim, akidahnya terbentengi, saudara-saudara kita yang belum Muslim, insya Allah mendapat hidayah. Amin. Tujuan kita gitu, Ya, Bu. mencari Nah, dan mendapatkan. iya, iya. Jadi kita sharing nih, Bu ya. Kita sharing kisah ibu, bisa buat inspirasi buat saudara kita yang belum Iya, Muslim. Insya Allah bisa jalan hidayah buat yang belum Muslim kan. Siapa tahu, hanya Allah yang tahu, Bu. Iya. Ya, Bu ya. Insya Allah. Kalau boleh tahu nih, Bu, mohon maaf, Ibu sakit apa, Bu, sekarang ini? Saya pakai tongkat. Mm-mm. Saya dokter bingung bilangnya ya Pak, karena ada kelainan pada tulang saya. Awalnya saya tingginya 180. Tinggi Iya, banget, Bu. Saya tinggi sekali. Waduh, tinggi banget, Bu. 180. Iya. Kayak atlet, Bu ya. Kemudian saya 2 tahun yang lalu saya sakit. Awal-awal itu bahu saya bengkak yang kanan, Pak. Yang kanan ini bengkak, terus tidak bisa sampai sekarang nggak bisa tinggi, cuma segini aja. Jadi kalau yang kiri ini bisa gini, ini nggak bisa. Nah, terus saya ke rumah sakit, awalnya dibilang rematik. Jadi saya dikasih obat rematik ya Pak. Tapi nggak sembuh, nggak sembuh. Terus tinggi saya menyusut dari 180, sekarang tinggal 160. 180, sekarang 160. Iya, 158 lagi Pak. 158. Iya. Jadi 22 cm. selama 2 tahun lebih. Selama 2 tahun. 2 tahun lebih. Jadi dokter bilang apa tuh, Bu, sakit apa? Saya hanya dibilang low binpack itu yang jadi sebangsa kayak saraf kejepit ya. Hanya dibilang seperti itu. Jadi saya menjalani terapi. Saya pernah di radioterapi, saya pernah juga kemoterapi. Tapi ya mungkin saya pikirnya gini, Allah belum memberi saya obat yang pasti, ya sudah jalani saja. Gitu. Iya. Jadi saya jalanin, saya ya untuk pengobatan itu saya jadi ya yang sebelum saya sakit seperti ini saya ngajar. Saya ngajar anak-anak yang kurang beruntung, anak-anak pemulung gitu Pak. Pinggir jalan gitu. Iya. Ibu ngajar apa? Ngajar agama, ngajar ngaji mereka, agama Islam. Masya Allah. Ibu. Ngajar matematika juga, bahasa Indonesia. Ibu ngajarnya anak-anak datang ke rumah Ibu atau gimana? Saya yang jumpai mereka ke jalan-jalan. Terus Ibu ngajarin di jalan? Ya, kan ada pemulung itu ada tempatnya gitu Pak. Iya, Saya ngajarin mereka di situ. Sudah berapa lama, Bu? Dari lama Pak, dari 2014. Tapi sekarang saya sudah nggak ngajar lagi, saya karena nggak bisa masuk Karena ke nggak bisa becek-becekan ngajar. lagi. Oh, 2014 sampai 2021 atau Iya, 2020. 20. Iya. Jadi kalau mereka nanti mau ikut ujian, misalnya setara paket A atau paket B, saya yang bantu ngurusin kemana gitu. Gitu, Bu. Iya. Masya Allah. Itu gratis karena saya kan udah janji sama Allah kalau saya pintar, saya punya ilmu, saya akan ngajarin orang yang tidak mampu yang mau belajar sama saya tentang mau ngaji mau apa juga nggak apa-apa, nggak dibayar. Masya Allah. Gitu. Ibu, kalau murid yang datang ke rumah boleh nggak, Bu? Boleh, asal mau. Karena rumah saya memang kecil sekali sekarang. Iya, tapi yang penting bisa dipakai untuk Bisa. Insya Allah ngajar bisa. anak-anak yang kurang beruntung. Saya mau Pak. Masya Allah. Saya masih kadang-kadang kalau saya masih sakit, saya tidak terlalu sakit, tidak terlalu berdenyut-denyut tulangnya seperti sekarang ini, nggak terlalu berdenyut. Saya masih naik motor dengan 2 tongkat ini. Hah? Iya, masih naik motor. Ibu naik motor sendiri, bawa motor Iya, sendiri? dengan tongkat 2 ini. Dengan 2 tongkat? Iya.
Bisa. Saya malah nggak bisa, Bu. Ibu gimana Bisa. caranya? Bisa. Hebat banget, Ibu. Caranya yang satu kan ini tongkatnya siku ya Pak. Ini masih taruh ke sini. Yang ini nanti sebelah ini. Nanti motor metik kan gampang. Iya. Kecuali kalau metik Ditaruh di mana, Bu, tongkatnya? di depan. Oh, yang di bawah pijakan kaki. Didirikan gini Di setang gitu. Oh. di sampingnya Oke, gini. oke. Dah. Gitu. Bisa. Nanti naik turunnya Ibu nggak kesulitan? Nah, turunnya tongkatnya langsung cepet Langsung diturunin. turun. Oh, oke. Bisa. Masya Allah, Ibu. Insya Allah Pak. Allah masih kasih kita Insya Allah, kekuatan. Iya. Allah masih kasih kita cara, kasih kita akal kan untuk kita Iya. berpikir gimana cara memudahkan hidup kita. Iya. Kan gitu. Kemarin saya bukan cuci darah, Bu, transfusi. Karena darah saya suka habis. Jadi berkurang gitu, Bu? iya, HB saya suka turun. Jadi tambah darah? Iya, tambah darah. Dan darah saya termasuk golongan yang susah. A-. Waduh, baru denger. Iya, Susah itu ya? resus negatif. Resus negatif. Jadi kalau misalnya saya harus transfusi darah, saya bilang sama orangnya, kalau katanya, Ibu, darah Ibu kan susah, Ibu ambil ke PMI, saya nggak mau. Karena saya yakin di PMI itu tidak semua yang mendonorkan agamanya Islam. Iya. Dan saya nggak mau itu, Pak. Saya nggak mau di tubuh saya ada darah. Karena kita nggak tahu kan. Tapi kalau ada Muslim yang istilahnya mau mendonorkan darahnya, saya mau. lewat PMI, Ibu mau ya? Biasanya langsung ke saya. Langsung datang jadi- ke rumah sakit, bilang saya mau donorkan darah untuk ibu ini. Langsung. Oke. Gitu. Janjian sama Ibu berarti ya, di rumah sakit mana iya, gitu ya? Gitu. Ibu butuh darah itu berapa lama sekali? Ini baru ngisi. Baru ngecas gitu Bu, Baru maksudnya? ngecas sampai. Masya. Berapa lama sekali Bu biasanya itu Ibu? Kadang-kadang bisa sampai, nggak tentu Pak. Kalau misalkan, mungkin tergantung dari makanan saya ya. Kemarin-kemarin kan saya malu bilangnya. Ya, jangan Bu kalau gitu. jangan. Jadi ada sesuatu hal yang saya memang tidak bisa mendapatkan asupan itu, terus darah saya kurang, berarti saya harus cari donor darah. Ibu, Gitu aja. nanti kalau butuh darah hubungin saya Bu ya. Insya Allah. Golongan darah saya O Bu. Nggak bisa, Loh, O kan bisa kemana-mana bukan? tetap nggak bisa. Ada karena minusnya itu. Iya, saya harus resus itu. Jadi saya khusus nggak bisa. Loh, saya pikir kalau Kalau- O itu bisa menyumbang kemana-mana. Nggak Biasa. bisa. Saya A-, Wah, nggak bisa. Ya, insya jadi Allah Bu, nanti gini aja Bu. Misalnya ya, insya Allah kalau misalnya Ibu nanti ada keperluan darah lagi, yang khusus Ibu maunya dari Muslim, Ibu dan saya maunya perempuan. iya maunya perempuan. Saya nggak mau Nanti laki-laki. Ibu nanti bisa info ke saya bantu Insya Allah. nanti mungkin di forum komunitas saya bisa menawarkan Iya, siapa insya ya muslimah yang mau mendonorkan darahnya Iya. ke Ibu ya Bu ya. Iya. Insya Allah Ibu ya. Iya. Saya orangnya keras Pak, makanya kadang-kadang teman-teman saya suka ngomong gini, kamu mah sombong kata dia. Padahal apa salahnya? Ini kan mudarat kata dia. Saya bilang, ada ya kalau berarti gini, kalian itu kalau mudarat terus harus makan babi, kalian mau dong? Saya bilang. Terus kalau ke dalam mudarat kalian makan anjing, kalian mau dong? Saya gituin. Ya iyalah, namanya mudarat. Nah, saya bilang, saya nggak kayak gitu. Hukum Islam saya tidak ada kata-kata mudarat. Saya hanya ada kata-kata halal. Oke. Saya bilang, bahkan untuk kata-kata seperti kalian mubah atau makruh, saya nggak ada. Sama saya yang ada halal, haram. Tidak ada mubah dan makruh. Jadi kalau saya pikir itu haram, ya sudah saya nggak akan kerjakan. Saya hanya punya dua prinsip, halal, haram. Tidak ada mubah dan makruh. Nggak ada sama saya bilang. Ya, buat Ibu mungkin tidak masuk Saya ke seperti dalam itu. pemahaman. Nggak mau seperti itu. Tapi di saya, dalam Pak. Islam kan tetap ada Bu. Ada dalam agama mubah dan Islam memang makruh. ada 4 itu, halal, haram, makruh, mubah. Tapi saya nggak mau yang 2 ini Ya. karena saya pikir gini, Maksudnya kalau Ibu tidak mau berkompromi dengan mau. yang mubah atau yang makruh. makruh gitu saya ya. nggak mau, karena untuk darah tidak ada kata-kata mubah dan makruh. Saya nggak mau nanti ketika saya mati darah saya bersuara. Ada campuran babi, ada campuran yang haram, saya nggak mau. Alhamdulillah bijalik ya. Saya nggak Ya, mau ya. itu. Paham Bu. Saya- Baik. Nah, ya, saya jadi gimana ya? Bingung ya Pak. Ya, inilah setiap saat, setiap detik dari hidup kita kan ujian Bu. Iya.
kita miskin juga itu ujian, kita kaya juga itu adalah ujian yang lebih berat, Iya. kita sehat juga ujian, Iya, kita sakit juga ujian. Jadi setiap keadaan kita adalah ujian. Iya. Jadi bagaimana kita menghadapi ujian ini dengan tawakal, Iya. Mensikapi ya Pak. mensikapinya dengan tawakal, tetap Iya. beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Kan iya. itu Bu yang paling penting Iya. ya, Bu ya. Iya, insya Allah. Anak-anak sekolah ujian. Iya. Yang lulus ya mereka mendapatkan Alhamdulillah, gitu. title-nya ya, Bu. Sama juga dengan kita Muslim juga setiap hari, setiap saat, setiap detik juga mengalami ujian. Kristen juga diuji. Ya, konsep. Sama Pak, Iya, agama semua konsepnya diuji. ya, Bu, ya. Baik, tapi kan mungkin konsepnya mereka kan sudah Beda. Beda. kita menghadapinya semuanya dengan tawakal. Iya, Ya, iya Bu, benar. ya. Baik, kalau begitu nanti saya juga izin kalau Iya. misalnya ada pemirsa yang ingin menghubungi Ibu, boleh lewat saya begitu Bu? Boleh? Iya, lewat Boleh ya? Bapak aja. Ya, lewat saya. Nanti Iya. saya hubungkan dengan Ibu gitu ya. Iya, lewat Bapak aja. Baik, gitu. Nanti misalnya ada yang butuh anak-anak yang kurang beruntung, siapa tahu mau belajar ke tempat Ibu. Oh, boleh. Jika Ibu masih sehat Boleh, kan, insya Allah boleh, ya. Pak, bisa. boleh. Boleh. Yang, Pak, yang Ibu boleh. ajarkan berarti apa? Ikro, gitu? Saya Matematika. Kitab kuning. Saya ajari Kitab. semua, Pak. Sampai fikih Fikih Ibu ajarin. saya ajarin. Jadi kalau anak-anak itu pertama saya ajari mereka tentang akidahnya dulu. Oke, ya. Karena banyak anak-anak pemulung itu Mm-mm. yang karena sudah merasa sering dibantu dengan agama lain, mereka beranggapan, oh Betul. agama ini bagus gitu. Betul. Bahkan ketika saya pernah saya masuk ke satu daerah ya Pak, ke daerah itu benar-benar minus. Ketika saya masuk dengan jilbab saya yang gede dan saya tidak pakai cadar dulu ya, mereka panggil saya suster. Karena mereka pikir saya biarawati. Oke. Bu, mohon maaf. Saya dengar tadi kalau nggak salah Ibu bilang pernah membina para mualaf juga. Iya, pernah. Di mana, Bu? Saya pernah jadi di daerah saya sekarang di Gunung Putri, ada yang baru masuk Islam beberapa orang. Mereka butuh guru, saya ngajarin. Di rumah Ibu atau di masjid? Enggak, mereka malu datang ke rumah saya, katanya malu. Jadi saya online, pakai Zoom. Oh, online. Saya pakai Zoom, saya bina mereka. Dan alhamdulillah ada beberapa yang sudah benar-benar teguh imannya. Dan ketika saya tinggal di Aceh, di Langsa, di Aceh di Langsa. Bapak tahu Langsa nggak? Nggak tahu. Saya iya aja dah. Jadi di Aceh di Langsa itu Langsa saya itu nama ngajar. kota, Bu? Iya, Langsa Oke, itu nama iya, kota. iya. Terus? Saya ngajar ngaji mualaf juga. Bu, kita di Yayasan Pembina Mualaf Tauhid ini punya program, Bu. Iya. Ya, jadi kalau ada orang yang baru masuk Islam, kita sebut masih mualaf lah ya, Bu ya. Iya. Kembali ke Islam. Ya istilahnya lah, Bu lah. Iya. Di dalam Islam istilah itu kan memang ada. Iya. Jadi sahabat Nabi kan Umar bin Khattab juga pernah menegur seorang yang sudah masuk Islam sekian tahun, tapi dia masih menerima zakat. Masih menerima zakat. Iya. Ditegur sama sahabat Nabi. Iya. Jadi ya sudah cukuplah waktunya kamu menerima zakat itu. Iya, benar. Kan mualaf juga salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Jadi kita masih menyebut mualaf lah untuk orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Memang kalau di beberapa lembaga mereka membatasi. Jadi dibatasi antara sampai 2 tahun sampai 4 tahun, oke lah masih disebut mualaf. 7 tahun bukan. Ada yang menyebut 7, ada yang 2 sampai 4 gitu. Iya. Nah, kalau yang sahabat tadi yang Umar bin Khattab itu kalau tidak salah sudah 3 tahun. Kalau tidak salah ya. Jadi ya oke lah kita masih menyebut orang-orang yang baru masuk Islam dengan sebutan mualaf. Kita punya program gini, Bu. Jadi mereka di rumah kita kirim guru ngaji gratis. Oh, saya mau. Itu dia, Saya suka ngajar. Saya udah kepikiran tadi. Saya suka ngajar, Pak. Jadi kita kirim guru ke rumah mereka, ditentukan hari dan jamnya jam berapa. Kita kirim guru ke mereka ngajar, bisa mengajar fikih, akidah, dan sekaligus ikro. Iya. Saya lagi mikir buat Ibu gimana caranya gitu. Saya mau. Saya bisa naik motor. Jadi Bapak nggak usah ragu. Saya kuat naik motor loh. Sampai mana? Saya kuat, Pak. Saya ngajar ke Citayam. Janganlah. Saya ngajar ke Citayam, Pak. Saya punya murid mualaf di Citayam. Oke. Saya ngajar dia tiap hari Selasa. Jadi tiap Selasa saya ke Citayam. Jadi saya punya cara gini. Biar saya nggak kena macet. Jadi
saya lewatnya lewat jalan kampung, muter. Dan ketika ada polisi, saya kompromi sama polisinya, Bapak, saya mau lewat sini, boleh enggak? Kompromi. Alhamdulillah Iya. baik-baik mereka. jadi mereka tahu, oh ibu takut macet, katanya, Iya, ibu iya. lewat sini bu, gitu Iya. diarahkan Iya, sama iya, iya. mereka. Paham ya Bu ya? Iya, jadi apalagi mereka lihat, oh ibu ini pakai Tongkat. tongkat, nggak Iya. apa-apa bu, ya lewat sini, gitu. Alhamdulillah ya Bu Iya, ya. Allah pasti mudahkan kita Pak. Iya, iya, iya. Nggak, maksud saya gini Bu, saya nggak berpikir Ibu naik motor lah jauh-jauh lah, karena skop kita sekarang ini dari Bogor istilahnya Jabodetabek Bu, termasuk Iya. Bogor. Hmm. Saya nanti nggak tahu, nanti saya cek dulu ya Bu ya. Iya, insya Tapi Allah. kalau bisa Ibu jangan naik motor lah. Terus naik apa dong? Online Bu, tadi kan Ibu Oh bilang iya, nggak bisa online Zoom, bisa Nah. pakai Zoom, bisa WA. Nah, itu aja online aja Bu, Iya, cukup lah. insya Allah. Saya mau, Insya Allah ya, Bu ya. saya suka ngajar. Nanti coba saya cek ya Bu ya. Ya, dengan saya suka tim kita ya. bagi ilmu dengan siapa aja. Alhamdulillah. Saya suka. Alhamdulillah. Ya, baik kalau begitu. Ada lagi Bu yang mau diceritakan sebelum saya tutup? Ya. Enggak ada. Cukup ya Bu ya? Iya, cukup itu Baik. saja. Ya, baik kalau begitu buat para pemirsa, mudah-mudahan kisah dari Bu Nuzul ini bisa membuat atau menjadikan inspirasi buat kita ya, supaya kita juga makin tebal iman kita, makin terbentengi akidah kita, dan juga buat para pemirsa yang ingin membantu Ibu Nuzul ini ya. Iya. Tadi masalah darah, mungkin untuk biaya Iya. berobat kita nggak minta Bu, tapi kalau Iya. ada, biasanya malah mereka yang menghubungi saya. Iya. Mereka membantu narasumber saya, minta nomor rekening dan sebagainya. Silakan hubungin di Yayasan Pembinaan Mu'alafat Tauhid, bisa ke nomor handphone 0813 9883 7007. Ya, juga buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, bisa mengirimkan ke BSI nomor 111 atau 111 8899 888 atas nama YPM At-Tauhid Jakarta. Juga bisa dikonfirmasikan ke nomor yang tadi saya sebutkan ya. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ibu Nuzul, terima kasih banyak atas Terima waktunya, kasih. Ibu ya. Iya, Saya tutup ya. jazakumullah. Iya, sama-sama Bu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi